Oke, udah jam segini. Sorry kalau misalnya gua ada slight background noise hari ini. Tapi ya selamat pagi guys. Udah apa namanya? Jadi gimana kabar kalian? Baik kok. Aman Oke. kok. Jadi kita mulai aja kali ya langsung, ini udah week kedua. Jadi ya Free tolong share screen-nya Free. Oke. Sebelumnya week satu kali ada masalah nggak ngerjainnya? Belum ini sih. Atau masih belum ngerjain challenges? Oh ya, kalau misalnya apa tuh ya? Kalau misalnya kalian kayak ngerjain challenge-nya itu udah mentok, sebenarnya kumpul aja sih, yang penting tepat waktu. Kalau misalnya gue, cuman paling ntar ada ya pengurangan sedikit lah. Kalau misalnya ada yang belum selesai, mending kumpul tepat waktu. Atau mendingan kumpul guys, mendingan daripada bolong sih. Cuman deadline-nya Selasa sih, jadi ya Nggak sih. apa-apa lah, harusnya cukup lah. Senin masih bisa kerjain. Oke, ini langsung mulai aja ya. Ini kita sama kayak lanjutin modul kemarin ya. Kita bikin cube, set empty cube. Nah, terus di sini kita tambahin lagi mesh filter sama messenger sama script yang kemarin. Kalau misalnya ini kalian copy aja dari yang kemarin. Bisa buka di Unity Hub. Terus cari yang file kalian yang week kemarin di Source Explorer ya. Nah, di bagian aset ini ada yang kalian bikin. Kalian pilih script yang kemarin kalian buat yang custom cube ini. Terus nanti kalian drag and drop aja ke bagian aset Unity-nya ini. Jadi itu jadi kalau buat further explanation, week ini kita bakal ngewarnain cube-nya basically. Jadi eh, jadi kalau misalnya kalian ngewarnain cube itu udah kayak apa tuh, ikutin contoh modulnya aja sih sebenarnya udah cukup sih ya Free sebenarnya ya. Ya, Itu kalau misalnya apa namanya kalian ikuti baik-baik dan emang itu kerender, itu bakal apa namanya warna cube kalian bakal jadi kayak gradient color gitu. Jadi setiap triangle itu bakal beda warna. Kalau warnanya sama itu berarti ya of course it's gonna be one side, tapi kalau misalnya warnanya beda itu bakal gradient-ish. Dengan contohin langsung aja deh Free. oke. Pertama kita klik kanan, create material. Nah, ini kita namanya cube material. Nah, dari situ kita klik cube materialnya ini, kita pilih shader, pilih yang unlit color. Untuk colornya ini kalian bebas mau warna apa, misal merah. Nah, terus ini cara manualnya. Kalau misalnya di mode itu pakai coding, ini yang manualnya dulu ya. Contohin. Nah, misal di sini di Sorry gue potong. Gue mau izin ada kelas lain nih. oh iya ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Silakan. Thank you. Ini kayak tambahnya di material sebelah messenger. Kalau misalnya kalian play, ya warnanya bakal berubah jadi warna merah. Kalau misalnya cara manual seperti itu sih. Nah, sekarang kita coba di codingnya. Codingnya hampir sama kayak kemarin. Itu kayak ya apa tuh, cuma tinggal ditambahin kayak beberapa hal doang. Ingat gua lagi nggak buka modul, tapi kayak declare materialnya dulu, terus sama kayak kemarin itu kayak koordinat triangle-nya kalian. Cuma gitu doang sih. Pertama kita serial spill public material ke material. Ini supaya nanti kita bisa input Masukin materialnya. nanti bahkan bikin dari sini. Kita masukin langsung. Cuman dia masih belum berubah soalnya kita masih belum set mesh renderannya. Di sini guys, kalau kemarin kita udah set mesh filter buat bikin meshnya. Sekarang kita set mesh render buat
get komponen, mesh renderer. Titik, kita ambil yang material. Terus kita ambil material yang kita input ini. Nah, ini masih non. Bisa kita play. Warna merah. Nah, sekarang kita coba ganti warnanya. Di sini kita ambil cube materialnya, terus set colornya. Penjelasan dulu di sini urutan colornya red, green, blue. Untuk yang fungsi color ini, ada fungsi satu color lagi namanya color 32. Kalau misalnya color 32 ini ditambah lagi sama alpha, cuman itu buat tutorial selanjutnya. Nah, untuk angka-angkanya, sini kan kita perlu 3 input. Untuk angka-angkanya itu bentuknya plot. Tipe datanya plot dari angka 0 sampai 1,1. Jadi ini random ya, 0,1 misalnya. 0,67 sama 1.0. Ups, ini ada salah. Singkat gue kurang sesuatu udah Pri. Itu sama dengan kok. Oh iya. Plot color sama dengan new color. Seperti ini kan terusnya. Sama dengannya Pri. Oh, ini kurang app nih. Harus dewa plotnya. Tadi kan warnanya merah, harusnya sekarang berubah sih. Nah, jadi warna biru. Untuk kodenya ini kode warna ya, 3 ini. Ini agak beda sama yang modul sih. Kalau misalnya ngikutin yang di modul, angka-angkanya harusnya warnanya hijau. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada pertanyaan guys? Oke, mungkin belum ada. Mungkin lanjut dulu ke step berikutnya. Sebelumnya kita bikin, sebenarnya ini bisa pakai script yang minggu kemarin juga. Jadi tinggal tarik aja sini. Nah, sini ada error cube 1. Ini kita rename aja dari cube custom cube shader. Soalnya dia bakal pakai shader. Terus jangan lupa di sebelah sininya diganti juga. Soalnya nanti nggak bakal kedetek. Samain sama itu. Nah, udah. Yang ini kita pakai objek yang sama aja. Ini kita matiin, jadi waktu dijalanin scriptnya nggak jalan yang ini. Terus kita tarik kayak ke sini. Kita tambah lagi tadi cube material. Terus di sebelah ini kita create lagi shader. Kita pilih unlit shader. Terus kita vortex shader. Untuk menawan nanti ngikutin yang di modul ya, soalnya sama kayak script dia harus sama. Ikutin yang di sini ya. Ikutin vortex shader. Kita edit scriptnya. Yang sebelah sini kita hapus. Nah, terus untuk mempersingkat nanti gue kasih script ini ya. With ini kita
Ini kita copy aja. Nanti ya gue kasih scriptnya di Discord atau nggak di chat. Soalnya kita nggak bakal belajar cara codingnya sih. Jadi tinggal copy paste saya. Pastiin nama filenya sesuai sama ini. Sama tipe shadernya itu unlit. Terus di bagian cube material, kita ubah shadernya jadi yang vertex shader. Jadi tadi kita buat shader tipenya unlit, namanya vertex shader. Udah. Seharusnya waktu kita jalanin tuh warnanya nggak bakal kayak tadi sih. Warna jadi abu-abu. Itu dari shadernya. Ada yang masalah nggak? Kalau nggak ada masalah, kita lanjut lagi ke script sisanya. Ya ada. Berarti kita lanjut aja ke file sisanya. File sisap sama kayak tadi, kita secara skill, public material, cube material. Ini buat nama itu namanya, nah ini inisialisasinya aja cube material. Untuk namanya sebenarnya bebas. Asalkan nanti jangan lupa ya nama inisialisasinya itu apa. Harus sama, kalau nggak bakal ke declare sih. Oke, kalau misalnya udah, sama kayak tadi kita tambahin get component messenger material, cube material. Terus untuk cube material ini kita ganti warnanya, nggak pakai yang tadi lagi. Di sini kita bikin variabel namanya colors. Terus new colors. Terus itu. Terus yang ini kita samain sama jumlah vertisnya. Soalnya nanti setiap vertis punya warnanya sendiri. Terus kita ini bikin colors array pertama. Untuk array pertama ini berarti dia bakal warnain yang vertis ini, maaf, colors ini bakal warnain vertis yang 0. Kemudian new color itu buka. Terus untuk perwarnaan ini kan tadi kan kalau misalnya kita lihat ke cube material, ini buat contohnya unlit color. Kalau misalnya kalian perhatiin di sini ada RGB 0 sampai 255 sama RGB 0 sampai 1. Nah, untuk yang color 32 ini kita pakai yang RGB 0 sampai 255. Ini nggak perlu diganti, nanti otomatis keganti di kodenya. Ini kita balikin lagi ke unlit vertex shader. Misal yang ini 255 0 0 0. Ada 4 ya. Ini red, green, blue, sama alpha. Nah, alpha itu buat opacity. Jadi tadi makanya cube kita itu agak warnanya jadi abu-abu. Soalnya opacity-nya ya itu ganti. Ini copy paste saja. Tuh, 2, 3. Terus ke sini 4. Warnanya gue ganti. Jadi sini warna gue ganti jadi red 0. Red, green, blue-nya jadi yang paling tinggi. 7. 5, 6, 7. Nah, kalau udah, kita tambah lagi di sebelah bawahnya aja. Mesh.colors. Typo free. Ya. Mata gue agak ini. Mesh.colors 32. Cenderungan. Kita ambil yang variable colors. Jadi colorsnya ini bakal sama kayak, jadi color mesh ini bakal sama kayak yang kita buat tadi.
Di biru. Nah, merah. Nah, jadi kayak gitu tuh guys. Berarti ini warnanya soalnya sama 0 sampai 3. Terus ini juga 4 sampai 6, 7 juga sama. Oh ya, tadi belum ya di cube. Tutorial pertama tadi, ini sekarang kita ubah warnanya jadi random ya. Kita mulai dari yang tutorial pertama tadi. Di sini ada update. Ini kita hapus saja. Soalnya kita bakal pakai yang fixed update. Bedanya apa? Kalau bisa fixed update ini dipakai buat yang ada hubungannya sama fisik. Jadi kalau misalnya yang ada hubungannya sama gerakan fisik kayak benturan segala macam itu kita pakai yang fixed update. Terus kita bikin aja variable plot namanya cube time. Kita deklarasiin jadi time to time. Jadi plotnya ini nilainya sesuai sama detiknya. Jadi time to time itu per detik. Jadi kalau misalnya time to time-nya itu 2, jadi cube time-nya jadi 2. Terus kita ubah jadi setiap 2 detik sekali dia bisa ganti warna. Cube time di modulo 2. Jadi setiap 2 detik sekali dia bakal berubah warnanya. Kita ubah variabel. Ini untuk yang value red-nya kita ubah di sini. Kita pilih random supaya warnanya random. Untuk randomnya kita dari ini yang colors ya. Jadi kita pakainya yang dari 0,0 sampai 1.1. Jadi 0.0 F sampai 1.0 F. Terus untuk value yang lainnya kayak green sama blue-nya itu sama. Tinggal ganti aja R. Terus ini tinggal cube material. Colors. Semuanya new color. Value R, value G, value B. Nah, ini untuk yang tutorial pertama kita ubah dulu warnanya. Ini kita matiin, ini kita hidupin lagi. Oh ya, materialnya tadi masih yang itu ya. Kita ubah lagi ke unlit color. Nah, ini yang tutorial pertama. Udah mulai ganti-ganti warna. Sampai sini ada pertanyaan nggak guys? Mungkin belum ada. Lanjut aja dulu deh, Fri. Yang buat apa namanya, mungkin jelasin challenge-nya kali. Belum, itu tadi baru tutorial pertama yang ganti-ganti warna. Sekarang kita ganti-ganti warna yang tutorial kedua. Oke. Ini balikin lagi ke text shader. Terus cube kita matiin lagi, kita hidupin yang ini lagi. Terus kita balik ke tutorial kedua, kita ubah warna lagi di tutorial kedua ini. Sama kita pakai fixed update. Terus buat cube time. Time. Oh. Terus kalau misalnya di tutorial kedua ini bedanya kalau misalnya ganti warna kita kudu dapetin mesh-nya lagi. Soalnya kita mau hitung atau kita mau ganti warnanya random warna itu setiap vertex. Jadi kita kudu dapetin vertexnya dulu. Jadi kita buat variabel mesh. Ini bukan variabel mesh yang ini ya.
Beda. Soalnya ini variabel lokal. Langsung aja di sini get komponen mesh. Terus kita dapetin lengthnya itu berapa? Mesh.vertice. Dan kita dapetin jumlah vertice itu berapa ya? Terus kita buat color itu. Namanya colors. Samaan. Lupa apa ya? Tadi soal ini sih. Enggak perlu, kita cuma butuh length. Soalnya tadi kita udah system of length. Oh, L-nya kecil, L-nya kecil. Ya. Aku udah sama kayak tadi. Enggak sama. Kita for INTI sama 0. Selama I-nya itu lebih kecil dari panjang vertisnya itu. Maksudnya panjang vertis itu jumlah array vertisnya ini akan ada 8. Kita bakal ubah warnanya. Oh, bukan par ya. Tipenya itu bit ya. Bit. Sama kayak tadi random.range. Terus paling itu 0,0 sampai 0,0 F sampai 0,1 F. Nah, terus di sini kita kali 255. Buat ubah ke color 32. Ini semua kita tinggal ubah aja. Oke. B. Lalu bagian ini color 32 I dengan bukan color 32 colors. New color 32 dalam kurung value R value E value B. Terus kita butuh satu lagi yang alpha tadi, soalnya ini red, green, blue sama alpha. Opacity ini kita udah pakai 255 ya. Terus ini agak kelupaan. Range-nya itu dari 0, kalau misalnya yang ini range-nya itu dari 0 sampai 1,1. Terus di sini kita copy yang ini supaya setiap mesh itu bakal berubah. Nah, dia bakal berubah-ubah. Untuk tutorial cuman gitu doang sih. Ada pertanyaan guys, kalau hal-hal yang ini tahu ya, kalau nggak ada mungkin, kalau nggak ada ntar kita langsung lanjut aja jelasin challenge-nya. Jadi untuk sekarang ada pertanyaan? Belum, Kak. Oke, sip. Berarti jelasin challenge ya. Iya, palingan. Mau itu yang jelasin atau gua? Walaupun lu juga sih nggak apa-apa, soalnya nggak banyak juga sih. Ini cuman kayak ngebikin apa namanya, ngebikin kayak kemarin lagi gitu, kayak bentuk sama, tapi kali ini diwarnain. Iya sih. Oke, bentar. Oke, challenge-nya itu sama kayak kemarin, ada 3 pilihan, hard, medium, sama easy. Yang easy itu ada bikin rumah, ada atap, ada jendela, sama ada pintu. Cuman ini kayaknya agak susah sih. Terus yang pilihan kedua, yang medium,
kita bikin piramid ada 7 layar. Maksudnya 7 layar itu kayak ini. Magic Hibiniu lah basically lah. Iya. Piramidnya. Ya kayak gini lah. Something like that. Untuk buatnya sih bebas sih. Terus setiap layernya itu beda-beda warnanya. Terus untuk yang terakhir ya, yang challenge hard itu kita bikin bangku, cuman nggak pakai tangannya itu, betul dudukan tangannya itu. Jadi Jadi cuman kayak kursi biasa sih, kursi yang wooden chair gitu loh. Ya. Nah, Paling simpel sih yang kayak gini sih. ya yang kayak gitu sih. Nggak usah susah sih guys, nggak usah gaming chair, nggak usah apa, kursi yang itu saja guys. Daripada kayak. Terus habis ini gua kasih unjuk yang challenge. Ini gua dulu. Lihat. Materi. Kok cara buat warna bagian kursinya beda gimana? Bagian maksudnya kayak apa? Misalnya kakinya warnanya beda atau gimana, Den? Oke, sendaran dulu kan. Oh, kalau misalnya apa namanya kaki itu beda semua ya balik lagi kayak tadi. Jadi caranya itu adalah ngedeclare vertisnya. Terus warna vertisnya itu ya declare warna bentar gimana? Kok gua jelasin agak gini sih. Nah, basically kayak gini sih, kayak contohnya Afri. Jadi kalau kalau yang kursi ke bawah dulu, Fri, bentar. Ke kameranya sini lu ke bawah dikit. Nah, jadi kan kalau misalnya lihat di sini itu warnanya itu beda-beda karena setiap vertis itu kan dideclare dan ada punya color codingnya sendiri. Nah, caranya tuh gitu. Bentar gua kasih unjuk sedikit bagian kodenya ya. Kamu kasih nggak ini. It's kind of cheating, but okay. Ya. Nah, misalnya ini gue buat bagian kaki kirinya dari vertis 0 sampai vertis 7 ya. Nah, nanti warnanya itu dari vertis 0 sampai vertis 7 itu sama. Dibuat sama. Sama kayak tadi kita bikin colornya itu. Gitu sih kalau misalnya cara warnain partnya. Biar gampang ya. Oh, sama satu hal lagi, kalau misalnya kalian warnanya somehow nggak ke render, itu ada satu button, balik lagi ke Unity dulu, Fri. Itu satu button yang lighting button, yang itu bola lampu yang kecil itu kalian enable aja. Soalnya terkadang itu dulu banget waktu kelas Koko GKA juga sama, itu masalah kayak beginian. Kok ini kayak item kenapa gitu. Nah, coba kalian pencet ini icon lampunya di sebelah apa tuh tombol 2D. Biasanya harusnya kayak gitu. Itu nggak kerender cuma gara-gara gituan doang. Ada lagi Free yang mau ditambahin? Ya itu pakai shader yang kita buat sih. Kalau misalnya gue ke materialnya ya, sini kan ada chair. Untuk dari inspektornya gue pindah ke sini lagi ya. Sorry kalau misalnya ada suara belakang.
Oh iya, kita pakai shader yang tadi kita buat. Shadernya yang ada di modul, bukan ya the standard Tapi kayaknya nggak, shader. tapi kayaknya kalau misalnya nggak pakai shader yang kita buat juga nggak masalah. Coba deh. Terus ke play. Gue nggak tahu waktu waktu Oh, kita dulu kayaknya habis oh ya masalah ya. harus pakai shader yang tadi kita buat. Jadi ya hopefully that answers your question. Jadi ya pakai shader yang tadi. Ya, sama bikin bangkunya itu satu bangun kayak gini ya. Jadi langsung semuanya dari sini. Bukan kayak lu bikin cube terus dibikin cube lagi, tumpuk-tumpuk. Kayak mungkin ya udah semua sih ya kalau nggak salah ya Free. Yes, udah sih. Cuman gue tambahin satu lagi kali ya. Ya serah sih. Soal pengumpulan ya. Kalau misalnya kita lihat modul, soalnya dia ngumpulin apa sih? CS-nya doang. Yes, ya. Kalau misalnya itu berarti pastiin aja namanya ini sesuai sama yang di modul ya. Soalnya kita ngoleksi bakal sesuaiin sama namanya modul ini. Kecuali kalau misalnya kalian mau kumpul satu folder itu nggak apa-apa sih. Kalian juga nggak bakal ada material sama shaders juga sih. Jadi ya emang harus dipakein folder sih yang lebih tepatnya. Ya palingan Gimana? Lu dulu dan udah belum atau udah apa-apa lagi kakak? Gue juga udah bingung nih. ada sih harusnya udah materinya udah habis. Ya palingan cuma itu doang nanti ya palingan kalian kerjakan dulu sampai ya 11-15 paling satu kita absen. Uh, 10.4 untuk absen muka sekarang aja ya. Gue takutnya ada yang ntar ada yang kelas jam 11 gitu. Ya udah boleh lah. Lu stop share dulu deh Free. Oke guys, tolong nyalain kameranya dulu. Kalau yang nggak bisa, resign aja. Lu yang SS ya Hans. Gua Oke. Bentar. Gua taruh di lu dulu Free. Nitip kayak biasa. Satu. Terus. Dua. Oke. Oke, udah boleh matiin lagi guys.
Kok, kayak nanya kok. Oke, ya apa? Untuk minggu ini yang dikumpul apa aja ya? File CS-nya, terus file CS-nya, materialnya sama material termasuk ke sih, Fri? Atau kagak? Nggak usah. Bentar, gue ajarin ini dah bentar. Kayaknya sih materialnya nggak usah, karena itu sama sama semua, jadi ya mungkin CS doang. Hans, kita langsung minggu ini kita pakai Unity Package kali ya. Kita coba Hah? aja Unity Package. Boleh sih, tapi ya week ini technically cuma CS doang, soalnya shadernya tuh sama, shader sama material sama. Jadi ya mungkin CS-nya aja kali kalau misalnya kalian nggak tahu cara apa namanya Unity package. Unity package palingan buat week berapa palingan nih sih, Free? Soalnya masih Depan. ringan. Bentar ya. Ini kita bikin pilihan aja. Pertama kalian boleh kirim file CS-nya aja, yang tutorial sama yang challenge. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian ragu kayak misalnya takut materialnya itu nggak cocok waktu gue koreksi di sini. Takutnya ada yang typo gitu material. Nah, ya udah. Udah. Itu sih. Kalau nggak file CSS 2 tutorial file CSS-nya aja. File sysatnya aja, setnya. Tutorial sama challenge. Sama satu lagi, paling ini kalau misalnya ada yang ragu sih, foldernya aja, folder project ini kalian zip, terus kirim ke interning. Sama terus ini paling gue nunjukin ini info aja ya. Kalau misalnya untuk minggu depan kita bakal pakai Unity Package. Ini nggak perlu. Nggak perlu sekarang juga, tapi ya kita ajarin aja. Jadi caranya itu ada di aset, tinggal export package, Dicentang semua. kalian export, tinggal ditaruh di folder Unity kalian atau di mana. Ini, nah itu kan udah ke export nih. Ini kalau misalnya gue apa semua. Kan gue ada di sini. Ini buat ngecek aja ya. Nanti kalau misalnya mau ngecek itu udah ke export atau belum, tinggal diimport aja package-nya dari yang tadi kalian export. Kalau misalnya waktu di open ada pilihannya sih. Nah, udah ke import. Cuman sekedar info aja sih. Nggak perlu dicontoh juga. Gue absen my UMN kali ya. Ini udah jam segini, takut kalian mungkin ada yang kelas jam 11. Ada yang bisa bantu isi. Bentar ini. Nggak bisa, Fri. Itu harus emailnya dulu diisi. Oke, ada yang bisa request-nya buat bantu isi aja my UMN. Saya bisa Kak. Oke, request aja request. Oke, request.
Oke, thank you. Oke. Eh, 10.50 udah boleh lip kali Hans ya? Ya nggak apa-apa sih. 10.50 udah boleh lip kalau misalnya. Cuman gue Kalian di sini kalau misalnya ada yang mau nanya. ya silakan tanya guys kalau misalnya ada problem. Oh, aku mau nanya. Oke, kenapa? Tadi buat yang import package itu misalnya kita udah import tuh. Jadi ada 5 file tadi. Terus kalau misalnya kita import lagi itu bakal overwrite atau bakal ada duplikat gitu jadi. Oh, kalau misalnya filenya isinya sama sih nggak bakal cooperate. Dia nggak bakal import apa-apa. Cuman kalau misalnya filenya itu namanya sama, cuman isinya beda, itu bakal cooperate kalau misalnya kita import. Oke, oh, thank you. Oke. Untuk pengumpulan deadline-nya gue set hari Sabtu ya. Ya. Oke. Udah 10.50 mungkin kalau nggak ada pertanyaan kalian boleh leave. Oke. Wah. Thank you, Makasih, Cole. Cole. Yuk. Makasih, Cole. Cool.